ayatnya yang ke-7, masih dalam tema besar kita, marilah ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 3 sampai 7. Saya akan baca 3, saudara 4 kita gantian, 7 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama saya baca 3, saudara 4 gantian, 7 sama-sama. Demikian, maka pergilah semua orang daftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4 silakan. Dia di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan. Ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka disitulah tiba waktunya bagi mereka untuk bersalin. Ayat yang ke-7 sama-sama 3, iya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan api dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara, setiap kisah dalam Alkitab itu punya makna yang berharga. Apalagi bicara tentang kisah yang paling penting dalam kekristenan kita, tentang kelahiran juru selamat Yesus kita, Tuhan kita, saudara. Dan hari ini saya akan ajak sama-sama saudara untuk sama-sama kita melihat apa pesan berharga, apa pelajaran berharga dari kisah Natal. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat saudara, saya bagikan buat saudara. Yang pertama, bicara tentang pelajaran Natal, bicara tentang penyertaan Tuhan tidak menjamin semuanya serba mudah. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjamin. Sama-sama bilang sama saya, semuanya serba mudah. Amin. Coba kita lihat ayatnya yang ke-7 sama-sama, saudara. Ayatnya yang ke-7 di dalam Lukas pasalnya yang kedua tadi, saudara. Ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? 3, iya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam penginapan. Saudara, perhatikan yang saya catat di sini, saudara. Yang saya rubah warnanya adalah kata palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau menurut saudara, apakah Tuhan menyertai Yusuf dan Maria? Menyertai. Sekali lagi, apakah Tuhan menyertai Yusuf dan Maria? Menyertai. Yang menyertai boleh angkat tangan, yang tidak boleh angkat tangan, yang memang nggak tahu apa-apa boleh angkat tangan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan menyertai, amat sangat ekstra super menyertai, Immanuel. Tapi ternyata penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Kalau saudara perhatikan, akhirnya apa, saudara? Tidak ada penginapan. Bahkan Tuhan Yesus lahir di dalam palungan, saudara. Mohon maaf, ini tempat makanan untuk binatang, saudara. Ini bicara tentang apa? Pelajaran Natal yang pertama dalam kehidupan setiap kita, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Saya pelajari biografi dari partai ini, saudara. Sampai hari ini boleh jadi partai yang luar biasa, partai pemenang, partai yang dipercayakan Tuhan luar biasa. Saya mau bilang, saudara, tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk partai yang luar biasa. Saya mau bilang, saudara, melalui proses yang tidak mudah. Saya lihat, saudara, biografi partai ini, saudara, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, ada begitu banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di partai ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Justru dalam penyertaannya, Tuhan izinkan ada tantangan demi tantangan. Supaya apa? Partai ini menjadi partai yang semakin hari semakin kuat untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara, pelajaran berharga dari kisah Natal adalah Tuhan bisa memakai siapa saja, orang-orang lemah atau orang-orang yang bahkan tidak layak di mata manusia untuk menggenapi rencananya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Kita lihat ayatnya yang ke-8 di dalam Lukas 2, saudara. Ayatnya yang ke-8 di dalam Lukas 2 dikatakan begini, saudara. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, iya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara perhatikan, para gembala-gembala secara latar belakang mereka adalah orang-orang yang kurang dipandang pada masa itu. Mereka adalah orang-orang yang sekali lagi, saudara, dianggap rendah bahkan pada saat itu. Tapi kalau saudara perhatikan, mereka lah yang dipilih untuk pertama kali menerima kabar sukacita. Mereka lah yang dipilih pertama kali untuk terima privilege dari orang-orang pertama yang berjumpa dengan raja di atas segala raja, Mesias yang akan dilahirkan. Saya mau bilang, saudara, artinya apa? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk
menggenapi rencananya. Dan inilah yang saya lihat di partai ini, saudara, memegang nilai yang luar biasa ini. Siapapun saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita punya kesempatan yang sama untuk berkarya di partai ini. Kita punya kesempatan yang sama untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau saudara punya latar belakang yang mungkin, Pak Pendeta, saya bukan orang yang hebat, saya latar belakang saya keluarga miskin, Pak Pendeta, saya latar belakang saya keluarga yang susah, Pak Pendeta, saya mungkin nggak bisa jadi apa-apa. Saya mau bilang, saudara, promosi dan berkat datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Sedikit kesaksian saya lahir dan dibesarkan di satu kampung di Minahasa, namanya Languan, saudara. Kecimpak satu kampung. Sorry saudara, saya harus berwibawa hari ini. Kalau hari ini saya kayak cacing kepaksa, tapi hari ini harus. Boleh. Jadi saudara, saya lahir dan dibesarkan di satu kampung namanya Languan, saudara, di daerah Minahasa, dekat Manado, saudara. Dan saya datang ke Jakarta tahun 2007, saya merantau dengan segala kekurangan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan boleh percayakan saya berdiri di depan orang-orang hebat seperti saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita yang kasih. Artinya apa? Sekali lagi, siapapun kita, di mata Tuhan kita berharga. Tuhan sanggup pakai setiap kita untuk menjadi rencana yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, apa pelajaran dari kisah Natal yang begitu indah adalah Tuhan lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Sama-sama boleh bilang sama saya, Tuhan lahir ke dunia bagi semua orang. Ayat terakhir kita Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, saudara. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca, saudara. Yohanes 3 ayat 16. 3, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau bilang, saudara, Tuhan lahir bukan hanya untuk satu golongan. Tuhan lahir bukan hanya untuk satu ras, suku, atau satu daerah tertentu, tapi Tuhan lahir untuk semua orang. Tuhan lahir untuk seluruh dunia. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang harus kita pahami, bahwa keselamatan untuk semua orang. Gak pandang dulu siapapun, Tuhan tawarkan keselamatan, saudara. Dan ketika saya pelajari biografi partai ini, sekali lagi, saudara, ini juga yang melandasi landasan, ini yang menjadi landasan awal terbentuknya partai ini. Saya baca di website Gerindra.id, saudara, dikatakan bahwa partai ini terbentuk berawal dari kerinduan hati izin Pak Hasim dan Pak Prabowo untuk apa? Untuk menolong mereka yang terlupakan, orang-orang yang seringkali, saudara, dipandang sebelah mata, orang-orang yang seringkali, saudara, dilupakan. Jadi saya mau bilang, saudara, partai ini Alkitabiah banget, saudara. Makanya saya suka cita boleh dipercayakan khotbah di tempat ini, saudara. Tahun lalu saya khotbah di Natal Gegina. Tahun ini saya khotbah di Partai dan khotbah di Natal Partai Gerindra. Mungkin tahun depan saya kader Partai Gerindra. Amin. Amin. Bekasi 1, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita punya tanggung jawab. Setiap kita sudah menerima keselamatan, jangan sampai keselamatan cuma sampai di setiap kita. Kita harus punya tanggung jawab untuk apa? Mewartakan keselamatan dimanapun kita berada. Saudara, sebagai orang-orang yang dipilih ada di partai yang luar biasa ini, dengan segala tanggung jawab dan dengan segala anugerah yang luar biasa, wartakanlah kasih Tuhan, wartakanlah kabar baik. Pastikan dimanapun saudara ditempatkan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Dimanapun saudara ditempatkan, orang harus melihat Yesus hidup dalam hidup saudara. Jangan sampai kita orang Kristen pakai kalung salib, anting salib, gelang salib, tinggal di salib yang belum, saudara.
Tapi mohon maaf, orang nggak lihat Yesus dalam kita, saudara. Kadang-kadang ada orang Kristen, mohon maaf ya, udah atribut Kristennya udah luar biasa, tapi nggak kelihatan Kristus. Orang lihat dia, kok kayak Yudas ya? Tapi bukan di pantai ini, di pantai yang lain, saudara. Doa saya sesuai dengan apa yang menjadi landasan awal terbentuknya partai ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Setiap saudara dan saya, kader partai yang luar biasa ini, pastikan dimanapun kita jadi berkat bagi banyak orang, sehingga minggu depan setiap kita melalui partai ini nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jadi berkat. Bilang sampai ngomong nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.